jangankan 1 jam, 2 jam, dokter hanya kasih waktu mungkin 1 menit dan no dialog. Pasien tetap aja bodoh dengan situasi apa yang terjadi dengan dirinya. Dan pasien itu dipaksa untuk kemudian hanya menerima informasi sepihak, yang itu pasti hanya dokter yang punya kuasa. Pasien tidak diberi kesempatan mendapatkan informasi yang secukup-cukupnya sehingga dia bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi kondisi dirinya. Kalau kemudian persepsi masyarakat melihat rumah sakit itu seperti rumah hantu, maka ini pasti juga nggak gampang untuk bisa membangun kredibilitas bahwa rumah sakit kita ini bisa, katakanlah tadi Bu, bisa menjadi tempat yang terbaik bagi lebih kurang 2 juta warga Indonesia yang lebih memilih rumah sakit yang kredibel di luar negeri. Karena apa? Karena persoalan trust itu. Ya, Ibu Dirut yang saya hormati, saya tadi mendengar yang disampaikan oleh teman-teman. Sebenarnya itu juga mewakili, saya kira, juga apa yang ingin saya sampaikan. Saya punya pengalaman juga yang terkait dengan pelayanan ya. Saya pernah punya seorang personal doctor. Dia keren sekali, warga negara asing kebetulan. Bukan saya memilih dia karena dia warga negara asing, karena kebetulan ketemu aja. Satu ketika dia bilang begini, coba kamu lihat apakah ada dokter yang memiliki dedikasi dan kecintaan dalam hal menjaga, merawat, dan menemani pasiennya seperti yang ia lakukan pada waktu itu dengan saya. Tadi disampaikan oleh rekan saya, kok jangankan 1 jam, 2 jam, dokter hanya kasih waktu mungkin 1 menit dan no dialog. Pasien tetap aja bodoh dengan situasi apa yang terjadi dengan dirinya. Dan pasien itu dipaksa untuk kemudian hanya menerima informasi sepihak, yang itu pasti hanya dokter yang punya kuasa. Jadi di sini ada relasi yang luar biasa, yang timpang sebenarnya memang antara pasien dengan dokter, karena pasien tidak diberi kesempatan mendapatkan informasi yang secukup-cukupnya sehingga dia bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi kondisi dirinya. Nah, sementara pengalaman saya sama dokter ini yang membuat saya terus tidak bisa melupakan beliau. Dia hadir semenjak pasien itu datang dan tidak pernah meninggalkannya. Karena apa ya? Karena memang hidupnya dia itu untuk pasiennya ini gitu. Nah, sementara dokter kita memang ketika dia berhadapan dengan kita, itu di pikirannya udah berpikir, ini nanti jam ini dia harus berpindah kemana? Dia harus ketemu lagi dengan siapa? Coba. Padahal pertemuan pertama itu, energi yang dikeluarkan oleh dokter ini itu udah sebagian dari kekuatan penyembuh loh Bu, sebagai pasien. Kita kan bisa merasakan apakah kemudian kehadiran kita ini diterima dengan sangat baik, dan kemudian kehadiran dokter walaupun belum sampai melakukan treatment aja, itu kalau kemudian batinnya itu terlibat, itu kita udah merasa kayak disembuhkan. It's magical gitu. Nah, pengalaman saya itu yang kemudian saya refleksikan ya ketika saya dengan Dr. Madi itu, dia kebetulan dari Lebanis tapi kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia. Usianya waktu itu saya kenal dari sejak sebelum 90 dan sampai usia 96 tahun dan sangat sehat. Dan itu yang membuat kemudian keyakinan saya memang is the best doctor gitu. Bukan karena label dan gelarnya yang sangat panjang, tetapi cara dia memperlakukan pasiennya itu seolah-olah tidak ada lagi yang lebih penting ketimbang pasien yang ada di depannya dia. Dia tidak pernah bisa meninggalkan tempat sebelum ia memastikan bahwa pasiennya dalam kondisi yang terbaik untuk dia tinggalkan. Sementara pengalaman saya ketika ibu saya sakit, sekarang ibu saya sudah almarhumah 1000 hari terakhir ini, datang dalam kondisi yang luar biasa parahnya, itu tidak serta-merta langsung ketemu dengan dokter dan nunggu masih besoknya lagi coba. Itu Tuhan masih maha kasih Bu. Pada malam itu masih diselamatkan nyawanya. Tapi andaikan misalkan pada malam itu ibu nggak ada, saya pasti akan obrak-abrik itu. Kenapa? Karena lambatnya pelayanan dan juga kehadiran dari tenaga medis yang memang kita butuhkan. Jadi dokternya itu nggak ada. Semua kan pasti diarahkan ke IGD ya. Mau rumah sakit bagus kayak apalah, misalnya kayak gitu. Jadi semuanya diarahkan di sana. Nah, saya kira ini pasti harus menjadi tantangan bagi rumah sakit yang ibu pimpin. Bagaimana rumah sakit ini juga berkorelasi dengan trust, dengan kepercayaan. Dan itu juga kemudian dengan persepsi publik. Kalau kemudian persepsi masyarakat melihat rumah sakit itu seperti rumah hantu, maka ini pasti juga nggak gampang untuk bisa membangun kredibilitas
bahwa rumah sakit kita ini bisa, katakanlah tadi Bu, bisa menjadi tempat yang terbaik bagi lebih kurang 2 juta warga Indonesia yang lebih memilih rumah sakit yang kredibel di luar negeri. Kan apa? Karena persoalan trust itu. Dan ini kan memang masalah kita bersama ya, yang terkait dengan BUMN. Contohnya aja, walaupun nyambung nggak nyambung, misalkan gini, ketika persepsi orang masih berpikir bahwa berasnya Bulog itu adalah beras yang nggak bagus, itu susah sekali kemudian untuk membangun semacam kepercayaan bahwa Bulog itu sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dan kemudian masyarakat bisa beralih misalnya menerima Bulog itu contoh. Nah, begitupun juga dengan rumah sakit kita. Nah, selama misalkan masih ada cerita-cerita di mana ada perlakuan yang tidak lebih kurang misalkan manusiawi, yang tidak ramah, kemudian juga pelayanan yang kemudian lambat ya, yang kemudian tidak berdasarkan situasi yang krisis. Namanya orang masuk ke rumah sakit itu sekarang ini sudah situasi yang terakhir ya, kita belum sampai kepada situasi di mana ke rumah sakit itu seperti kebutuhan kita kayak ke kafe, ke mall ya, kemudian hanya sekedar untuk check up something yang itu memang kebutuhan kita lah seperti yang lain-lain. Enggak. Pilihan itu kalau udah terakhir barulah ke rumah sakit. Karena apa ya? Karena tadi rumah sakit itu dianggap masih tempat yang memang sangat mengerikan, dan kalau bisa itu bahasa orang, ya Tuhan, amit-amit jangan sampai ke rumah sakit deh. Nah itu ya, jadi ini yang harus diubah persepsi itu, dan itu menurut saya juga tidak mudah. Jadi membangun persepsi, membangun kepercayaan dari rakyat Indonesia sendiri itu menjadi sangat penting. Nah ini hanya bisa dibuktikan misalnya ketika Ibu ya dengan IHC ini juga memberikan penjelasan kepada kita sehingga kita bisa membantu menjelaskan kepada publik dari sekian rumah sakit tadi yang dimiliki, yang kemudian diakuisisi, berapa kita memiliki dokter-dokter yang memang standby yang 24 jam itu hadir, dan itu sesuai dengan misi dari rumah sakit yang berada di bawah holding ini gitu. Nah kalau kemudian ada rumah sakit otak nih misalnya contohnya, khusus otak, tetapi kemudian kalau ada pasien datang tetap saja nggak ketemu dengan dokter yang spesialis di situ dan masih hanya ketemu dengan perawat dan di IGD, ya pasti ini menjadi dipertanyakan. Saya pernah sama Ibu di luar negeri, di Singapura. Saya masih menjadi mahasiswa miskin Ibu ya. Kita tidak memilih rumah sakit apa, tetapi waktu saya di sana ditangani dengan sangat baik dan dokternya bilang begini, Lulu, kamu tadi bayar berapa di sini? $70. Kemudian dikurangi lagi karena saya mahasiswa di sana. Dia bilang bahwa pelayanan yang kamu terima itu sama dengan orang yang membayar ribuan dolar di sini. Kamu ketemu dengan dokter yang sama baiknya, dengan prosedur dan mekanisme yang sama baiknya, dengan alat-alat yang sophisticated yang sama dengan yang bayar ribuan dolar itu. Karena apa? Karena itu adalah standar pelayanan. Ya, yang membedakan itu ya mungkin oke, kalau ruangannya yang ini ruangannya mungkin 6 kali 6 meter misalnya begitu. Kalau saya misalkan tidak, tapi karena saya tidak perlu nginep sehingga saya tidak membutuhkan fasilitas privilege itu. Tetapi semua prosedur ketika menentukan saya ini diagnosisnya seperti apa itu harus melalui tahapan yang luar biasa dan gak gampang membuat kesimpulan. Dicek lagi, kemudian dijelaskan lagi, detail lagi, ditanya riwayatnya luar biasa. Dialog itu dengan dokternya aja itu membutuhkan waktu lebih mungkin dari kayak 4 jam, Bu. Sehingga akhirnya kita ini mendapatkan satu perspektif yang sangat komprehensif yang terkait dengan apa sih sesungguhnya yang kita alami. Nah ini yang memang belum terjadi pada rumah sakit kita, dan kita harapkan ini yang menjadi pembeda rumah sakit di bawah holding yang dipimpin Ibu dengan rumah sakit yang lain. Sehingga benar-benar kemudian rumah sakit yang IHC ini jadi pilihan orang karena apa? Karena memanusiakan pasien. Nah ini harus jadi tagline-nya Ibu. Saya nggak tahu lah pilihannya. Tetapi memanusiakan pasien itu udah menjadi kebutuhan yang sangat utama. Sehingga orang datang ada itu udah nyaman. Itu udah 50% kesembuhan katanya. Kita kan percaya ya dengan energi baik dan kemudian persepsi yang positif itu juga akan berpengaruh kepada tingkat kesembuhan atau bahkan level kesehatan seseorang. Nah, saya tidak bicara yang sangat teknis karena tadi sudah disampaikan banyak yang terkait dengan oleh teman-teman sekalian, tetapi kita percaya jangan sampai ini hanya kemudian menjadi daftar keinginan aja dari BUMN. Karena BUMN ini kan daftar keinginannya banyak, maunya ini, maunya itu, semuanya kalau perlu itu direngkuh bareng-bareng, tetapi kemudian yang kita tidak harapkan ujung-ujungnya satu demi satu itu merotolin. Satu demi satu ternyata kemudian memiliki masalah. Nah, berarti kan ini semacam planningnya, perencanaannya ini kan nggak mateng.
Nah, kita harapkan jangan sampai ini mengulangi kekeliruan dengan adanya holding kesehatan. Kita tadi udah dibilang diapresiasi, tapi tolong benar-benar ini berdasarkan dengan kajian yang sangat matang, dengan pertimbangan yang sangat matang, belum lagi soal keuntungan, tetapi justru hal yang pernik-pernik, yang kecil-kecil, yang harus diselesaikan, yang harus dituntaskan, yang harus menjadi misi utama dari rumah sakit-rumah sakit yang di bawah BUMN ini.